Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore. Kita bakal omongin yang lagi hangat-hangatnya di dunia perbulu tangkisan. Masalah apa ini ya? Masalah gua dulu yang sekarang terjadi lagi. Aduh, kok bisa ya nggak pada belajar? Padahal kan udah ada nih korban. Jadi kemarin baru aja PBSI mengeluarin statement bahwa di kejuaraan dunia pasangan itu sama si itu tidak berangkat dikarenakan ada proses pengadilan. Lagi ada proses, terus BL pada nanya, pada rame, kenapa nggak berangkat? Kalau feeling gue sih kayaknya, ya apalagi. Terus pas gue baca beritanya, kayaknya pas gue lihat, kenapa terjadi lagi sama atlet kita? Gua ngomong kayak gini nih, gue bukannya pengen ngejudge, apa gue pengen sok bener, gue pengen sok suci, enggak. Ini kan karena gue pernah mengalami situasi seperti ini. Jadi gue emang salah pada waktu itu dikarenakan tidak melapor, bukan mengiyakan melakukan hal tersebut. Tapi masalah utamanya waktu kejadian gue, itu tuh gue nggak tahu, walaupun ada yang nawarin gue menolak, tapi gue harus melaporkan ke pihaknya BWF. Nah, gue nggak paham tuh kalau misalnya yang kayak gitu-gitu ternyata itu melanggar kode etik dari BWF. Ya namanya juga orang ditawarinnya agak janggal. Terus gue nolak, gue kira ya udah orang gue nggak kenapa-kenapa kok. Tapi ternyata itu yang disalahkan sama BWF sekarang. Tidak melaporkan. Lagian yang mana gue tahu ya, kan gue lagi fokusnya main. Masalah gitu-gitu gue ngerasa ya udahlah, gue ditawarin, gue nggak lapor, terus gue harus email kemana, ya mana gue tahu. Emang beneran minim banget, sama sekali nggak ada literasi, nggak ada info-info dari awal gue masuk pelatnas. Nanti kalau ada calon-calon gitu tidak ada edukasi khusus di dalam PBSI. Itu pas lagi di zaman gue. Nah sekarang ini kasus yang lagi dialami sama atlet-atlet PBSI ini sama kejadiannya sama kasus gue yang dulu. Pertanyaan besar buat BWF sama buat di federasi. Pertanyaannya, satu, apakah ada edukasi khusus dari pihak BWF untuk ke federasi-federasi di dunia mengenai match fixing? Ada nggak edukasinya? Perasaan yang gue alamin itu sama sekali nggak ada aturan-aturan kayak gitu. Yang kita tahu sebagai atlet cuma latihan aja. Nih, kalau cuma sistemnya ada kejadian, terus nggak ada yang lapor, baru dikasusin, baru dihukum. Ada kayak gitu lagi, ada kejadian baru dihukum. Yang nggak bakal habis-habis, kasihan nih atlet-atlet kita. Oke, sekarang kita bedah ya. Kenapa kasus match fixing selalu terjadi di dalam olahraga? Terutama di dunia bulu tangkis. Banyak nih, yang gue baca-baca, orang-orang di luar sana itu banyak yang nyalain atlet. Ini mah atletnya mata duitan. Ini mah atletnya mentalnya lemah. Ini mah atlet nggak punya moral. Kayaknya kita kalau mau nyalain atletnya, nyalain sistemnya, kayaknya nggak bisa juga. Kita harus lihat dari kacamata si atlet juga. Nih, gue kasih tahu realitanya ya. Itu bandar-bandar, mereka bisa menawarkan ke atlet dengan jumlah uang yang lebih besar daripada hadiah kejuaraan tersebut. Nih, coba kalian bayangin ya, di level-level bawah yang level challenge, super 100, super 300, itu hadiahnya nggak sebesar yang kalian kira. Itu pun masih ada dipotong-potong untuk bayar pajak dan lain-lain. Sebagai orang biasa, namanya juga duit. Gimana? Gue sih bukan membenarkan adanya match fixing itu. Bukan mengiyakan, sekali lagi ya, gue tidak mengiyakan untuk melakukan match fixing. Tapi kita harus paham nih, akar dari masalahnya nih, supaya kita tepat cari solusinya. Bukan cuma sekedar kasih hukuman doang. Nah ini nih, tujuan gue bikin video ini, gue pengen lah ada kurikulum untuk pembelajaran mengenai match fixing ini. Gimana bahayanya tentang match fixing untuk atlet ke depannya. Harus ada nih kurikulum, seenggaknya pembelajaran lah. Kalau nggak dikasih buku lo tiap atlet harus punya nih dari PBSI nih buku. Ini yang kalian tidak boleh kalian lakuin selama menjadi atlet. Di zaman gue soalnya edukasi itu nggak ada. Yang kita ambil tuh cuman pagi latihan, bangun, makan, istirahat, latihan lagi, bertandingan. Edukasi gitu belum ada pas zaman gue ya. Nah makanya semoga nih sekarang ini dengan kejadiannya ini yang udah kedua kali, ketiga kali, nggak tahu ya berapa kali ya. Harusnya ini udah ada edukasinya.
Kalau enggak, dari klub aja deh. Dari klub pas lagi edukasi sejak dini aja. Di klub-klub itu, jangan tunggu atletnya udah masuk pelatnas, terus baru dari dini coba kita obrol nih. Jadi udah harus ada sosialisasinya tentang match fixing tersebut. Wajib sih feeling gue. Apa aja yang harus diedukasi untuk atlet-atlet? Ini menurut gue. 1. Definisi dan batasan yang jelas. Jadi sekarang banyak atlet-atlet muda ini nggak tahu nih. Kalau misalnya kita ditawarin sama bandar, itu kalian harus wajib, harus lapor. Mungkin yang kayak gue dulu, yang gue alamin, gue kan udah nolak, lo ngapain lapor? Tapi itu salah. Kalian tuh harus wajib lapor. Kedua, prosedur pelaporannya yang aman tuh harus gimana? Kita udah ditawarin, kita harus lapor kemana? Sama nih, edukasi sanksinya sama dampak jangka panjangnya ke atlet. Ini kita nih yang harus kasih tahu ke atlet. Kalau ini nih benar-benar bakal mematikan karir-karir atlet. Bikin edukasi sanksi apa nih yang bakal dilakuin sama BWF? Apa yang harus kalian lakuin? Kalau mereka tergiur dan terlibat, kalian itu nggak boleh menginjak lapangan bulu tangkis. Nggak boleh ikut pertandingan, bahkan sampai ngelatih pun itu nggak boleh. Semuanya bakal hilang. Jujur sih, miris banget sih. Aduh, ini atlet-atlet yang kena ini bukan pemain yang biasa-biasa lagi. Ini semua nih mereka nih. Duh, banyak lagi atletnya. Ini nih atlet-atlet yang punya potensi-potensi semua nih yang kena ini. Tapi kalau udah kena kasus gini, gimana mental atletnya? Kan jadi pasti ngedrop. Gua aja dulu aja yang di luar pelatnas. Ini di dalam pelatnas. Gua loh yang di luar pelatnas aja. Gua sempet, bayangin aja ini mereka udah latihan dari kecil. Dari umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Udah latihan dari kecil, dari pagi sore. Sekolahnya nggak begitu fokus. Ada yang kakinya sampai lecet-lecet. Jauh dari orang tua. Udah ngorbanin masa mudanya dari sekolah untuk menjadi atlet. Sekarang harus hancur gara-gara tergiur oleh tawaran-tawaran. Yang karirnya itu mati sebagai atlet bukan gara-gara kalah permainan. Bukan gara-gara kalah di game bulu tangkis. Malah kalahnya sama bandar. Udahlah ya, pokoknya nih buat generasi-generasi muda yang nonton video gua, jaga integritas kalian. Kalian fokus kepada prestasi. Percaya sama proses. Ini uang-uang cepet, yang uang-uang nominal besar-besar ini cuman ilusi buat kalian bakal hancur di kedepannya. Inilah. Pokoknya buat BWF dan federasi-federasi di dunia, ini sih saran dari gua. Pokoknya jangan nih pas lagi ada masalah-masalah gini baru kalian bebenah. Cobalah kalian tuh jadi tameng. Jadi benteng yang melindungi atlet-atlet bulu tangkis untuk kasih edukasi. Seenggaknya benar-benar dipikirin lah yang kayak gini-gini nih. Anjir, nggak ngelaporin aja kena. Nggak ngelaporin loh kena. Kan udah ada gua, korban udah ada gua. Gua aja korban yang tidak melaporkan. Teman-teman gue yang lain juga, kan ada juga yang divonis seumur hidup. Itu kan udah ada korban. Ini bisa kenapa kejadian kedua kali. Jangan sampai lah ada yang ketiga. Pertama udah ada dari gua, kedua yang sekarang. Stop ya, udah pemain atlet, proses integritas harus benar-benar dijaga. Pokoknya nggak ada lagi talenta-talenta bibit-bibit unggul di Indonesia yang mati karirnya gara-gara match fixing. Oke, friends, oke, guys, atlet-atlet, semangat. Sehat selalu buat kalian semua. Apapun hasilnya, apapun kejadiannya, kita bakal tetap bermain bulu tangkis untuk happy-happy, enjoy-enjoy, dan kita bakal selalu dukung atlet bulu tangkis di Indonesia. Mau menang maupun kalah. Kalau lagi menang ya kita sanjung, kita tepuk tangan. Oke, bagus. Tapi kalau lagi kalah, jangan dimaki-maki lah, please. Karena semua atlet itu nggak ada yang pengen kalah. Ya, kecuali mereka ikut match fixingnya.